Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiharto. Banyak yang bertanya-tanya mengenai bagaimana membuat modul di project Laravel Starter App yang saya buat. Perlu diketahui bahwa konsep modular itu menggunakan package Laravel Modules di sini, sehingga untuk pembuatan modulnya bisa mengikuti dokumentasi yang ada di sini. Kita akan coba membuat modul baru, misalnya nanti kita tambahkan modul katalog di sini misalnya. Nanti akan tampil menu-menu di sini. Langsung saja kita akan coba. Jadi perintahnya adalah php artisan make modul make, kemudian nama modulnya apa. Kita akan coba ke terminalnya. php artisan modul make, misalnya katalog. Nah, di sini akan dibuatkan modul baru sekaligus struktur filenya, struktur direktorinya. Kalau kita cek dengan Visual Studio, oke, di sini ada folder katalog dalam folder modules. Kemudian kalau kita cek di dalamnya, ada struktur standar seperti ini. Kemudian kalau kita coba lihat di routingnya, dia akan ada route seperti ini. Kita coba jalankan lagi servernya. Kemudian kita coba akses. Nah, ini adalah halaman modul katalog atau halaman indeks modul katalog. Yang mana ini adalah source code-nya mengarah ke sini. Dia akan memanggil katalog controller. Jadi dalam katalog control itu ada render view katalog index. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya modulnya sudah jalan, cuma kita akan coba menambahkan menu-menu yang kita inginkan. Misalnya nanti di sini ada muncul blok menu katalog, kemudian di dalamnya ada products, ada kategoris dan seterusnya. Nah, ini saya sedikit mengupdate di bagian kalau kita cek modul blok yang sudah ada. Di sini ada file module.json di dalam folder blok di sini. Nah, di sini saya menambahkan data baru yaitu admin menu, yang mana standarnya memang nggak ada. Kalau kita cek di modul JSON yang ada dalam folder katalog,
Nah, di sini tidak ada admin menu. Nah, saya menambahkan data admin menu ini agar nanti di bagian admin dari blok yang kita dari modul yang kita buat, kita bisa tampilkan menu-menunya. Misalnya saja kita mau membuat admin menu untuk modul katalog dan juga termasuk permissionnya. Kita akan copy blok ini, kemudian kita taruh di modul JSON yang ada dalam folder katalog, dan kita taruh bawahnya di sini. Nah, misalnya saja kita akan tambahkan di sini modul post ini kita ganti dengan produk misalnya, kemudian admin katalog products ini sama, kita akan coba ganti rename seperti ini. Kemudian kategori kita juga perlu, hanya saja kita akan ubah routingnya ke modul katalog, kemudian juga permissionnya. Page ini sementara nggak perlu, berarti kita hapus saja, atau mungkin kita nanti bisa ganti misalkan jadi brands atau apa. Nah, kemudian permissions ini kita akan tambahkan submodul yang ada dalam modul katalog ini. Jadi submodulnya adalah misalnya di sini products, kemudian kategoris dan brands. Oh ya, depannya juga harus diganti nama modulnya seperti ini. Nah, ini nanti akan di load di bagian admin sebagai menu baru di sini. Kemudian permissions ini nanti akan di load di bagian role di sini, yang mana dia akan menjadi permission baru yang bisa kita setting. Oke, kita coba masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah muncul blok baru yaitu katalog. Ini karena saya menambahkan menu ini, bukan berarti ini karena saya membuat modul baru dan modul baru itu dia terregister di modul status di sini, modul katalog. Nah, dia akan muncul modul katalog di sini, tapi di sub menunya dia belum tampil karena belum di refresh permissionnya. Jadi kita masuk ke roles, kemudian kita cek ke admin misalnya. Nah, di sini ada tombol reload permissions. Kita akan coba. Nah, seperti kita lihat, dia akan tambah beberapa permission terkait modul katalog yang kita tambahkan. Jadi sebelumnya kita membuat permission terhadap submodul yaitu produk, kategori, dan brands. Dia akan di-generate mulai dari view products, kemudian tambah products, edit, delete, dan sebagainya. Jadi setiap submodul ini dia punya 4 action: view, add, edit, dan delete. Nah, kalau kita lihat di sini sudah muncul submenu dari modul katalog, ada produk, kategoris, dan brands. Tapi di sini masih not found karena kita belum mengarahkan ke kontrol apapun. Jadi baru sekedar membuat linknya tapi tidak membuat controller. Nah, selanjutnya pertama kita akan membuat routingnya. Kita akan copy saja dari modul blog yang sudah ada sebelumnya, kurang lebih hampir sama.
Ini kita copy saja, kemudian kita taruh di katalog, routes, kemudian web, kita taruh di sini. Nah, ini kita yang bagian blog ini kita rename menjadi katalog. Ini sementara kita hapus dulu aja. Misalnya products. Kategori masih butuh, yang baru adalah brands. Kalau kita refresh, nah di sini akan muncul error baru, product control tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan buat product controller yang ada dalam modul katalog. Nah, perintahnya adalah php artisan modul, kemudian make controller, kemudian nama controllernya adalah admin / product controller, kemudian nama modulnya adalah katalog. Ini kalau kita cek, nah di sini ada controller baru produk, dan di dalamnya sudah ada inisialisasi metode-metode seperti index, create, update, dan seterusnya. Nah, kita coba jalankan ulang. Nah, dia akan muncul seperti ini, yang mana view ini adalah dari katalog index yang ada di sini. Nah, bagaimana biar ini tampilan, karena ini adalah halaman admin, maka yang di sini tampilnya adalah sidebar admin, kemudian header admin, intinya adalah layout admin. Kita akan contek dari modul blog yang sudah kita buat sebelumnya. Kita contoh saja dari controller post di sini. Nah, di sini kita perlu mengextend oke, tidak perlu. Sementara tidak perlu, kita akan mengubah jadi seperti ini. Kemudian kita contoh di sini. Ini kita ganti katalog. Kemudian products. Ini sementara tidak ada dulu, nggak apa-apa. Nah, sekarang tidak ditemukan view index products. Ini kita akan buat di dalam katalog, kemudian view, resource view, kemudian kita buat folder baru yaitu admin. Kemudian di dalam admin kita akan buat file baru, folder baru sebelumnya, yaitu products. Kemudian kita buat file index.play.php. Kemudian kita kasih teks misalnya
seperti ini. Halaman admin products, tapi layout adminnya jadi hilang. Kita akan cek bagaimana memanggilnya. Nah, di sini kita tambahkan ini extend layout dashboard. Kita copy ini, kemudian kita taruh seperti ini. Dan kita refresh. Oke, ada yang error. Ini terkait current menu. Berarti kita perlu extend data seperti yang ada di blok atau post control yang ada di modul blok. Kita perlu construct di sini. Seperti ini, kemudian ini list data. Kemudian kalau ini adalah extend block controller. Block control isinya adalah seperti ini. Nah, ini perlu kita copy juga ke katalog controller. Ini sementara kita hapus saja. Kita ganti seperti ini. Kemudian kontrol ini kita ganti dengan app kemudian http controllers. Kemudian yang product controller kita extend dari katalog controller. Ini kita akan jadi modules, kemudian katalog, kemudian http controllers, kemudian katalog. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Tidak ditemukan. Ada yang salah ketik. Oke, salah ini. Harusnya parent. Oke, kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Sidebar sudah tampil, kemudian headernya juga sudah tampil. Hanya saja di sini sedikit kacau untuk tampilan teks yang kita buat tadi. Ini hanya masalah HTML template yang nggak komplit saja. Kita coba complete untuk bagian layout mainnya biar nggak berantakan. Kita contoh dari sini. Nah, di sini kita ambil dari bagian ini saja, section, kemudian dan seterusnya.
Nah, di sini kemudian kita lengkapi. Section. Oke, coba kita refresh. Ya, kurang lebih seperti ini. Hanya saja perlu disesuaikan untuk title-nya menggunakan yang sesuai. Di sini masih menggunakan post karena masih memanggil language dari modul post. Nanti bisa diganti dengan katalog dan kayak gini, misalnya katalog, kemudian produk. Misalnya seperti itu. Nah, ini perlu diterjemahkan di sini. Kita perlu buat file baru, misalnya products. Kalau kita cek di modul blog kurang lebih seperti itu. Oh, kita perlu bungkus dalam folder baru. Kita perlu buat folder baru, misalnya English karena defaultnya English di sini. Kemudian kita buat seperti ini. Kita return key-nya adalah manage product. Kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk penjelasan bagaimana membuat modul baru di project Laravel Startup yang saya buat. Untuk fitur-fiturnya mungkin bisa mencontek langsung di modul blog yang sudah ada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.